Smart listener, kalau misalnya sekarang nih Anda sedang memikirkan kira-kira 5 tahun ke depan mau jadi apa sih? Atau apa cita-cita masa depan Anda yang ingin Anda capai gitu ya. Biasanya masa depan kita itu digambarkan dari sekarang, smart listener, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat di masa muda. Makanya biasanya tuh ada orang bilang kayak gini, pergunakan masa mudamu atau manfaatkan masa mudamu dengan sebaik-baiknya sebelum terlambat. Nah, makanya malam hari ini di Smart Community saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol memanfaatkan masa muda dengan bermanfaat bersama dengan teman-teman komunitas Young on Top. Hai. Hai Kak. Lempeng banget sih. Saya udah 45 loh, Say. Di sore hari ini, bukan sore ya, udah malam ya. Malam. Di malam hari ini, Rabu malam, ada Rifa Majid. Pastinya masih di Smart Community bersama teman-teman komunitas Young on Top. Boleh sekali lagi, apa kabarnya? Baik. Nah gitu dong, baru semangat. Boleh tepuk tangan dulu dong supaya lebih semangat lagi. Oke, mereka berdua di sini smart listener, teman-teman saya yang on top ya, sama-sama muda gitu ya. Yang pertama boleh kita kenalan dulu, ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Mutiara. Mutiara di Young on Top sebagai apa? Saya sebagai Vice President dari Young on Top Makassar. Wow, ada Ibu Vice President di sini. Saya juga pernah jadi Vice President di rumah saya. Next ada. Halo, perkenalkan nama saya Fikri. Ya. Fikri Presiden. Yes. Oke, bilang dong. I'm the president of Young on Top Makassar. Tepuk tangan dong. Oh iya, Young on Top ini satu-satunya ya di Sulawesi untuk Makassar. Betul, gitu ya. Di Makassar ini adalah satu-satunya perwakilan yang on top di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk Indonesia Timur ya nggak sih? Bahkan Kak, betul. Wow, luar biasa. Berarti kalian jejaringnya banyak ya, luas ya? Ya, kalau saat ini bisa dibilang seperti itu. Oke, tapi yang on top ini sendiri komunitas apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau dari namanya sih orang bisa menduga, oh ini komunitas anak-anak muda gitu. Tapi yang on top gitu. Dari namanya bisakah dijelaskan teman-teman sebenarnya komunitas ini komunitas apa? Nah, kalau yang on top sendiri itu berawal dari awalnya terbentuk itu Kak, saya jelaskan dulu bahwasanya berawal dari sebuah buku. Pak Billy Boon rajin menulis buku, akhirnya terbitlah pada tahun 2009 bersama Andi F. Noya menerbitkan salah satu karya, yaitu buku berjudul Young on Top. Akhirnya selesai terbit, banyak peminatnya dan banyak bahkan menawarkan bilang kenapa sih tidak dilakukan lebih luas lagi, tidak hanya sekedar buku. Akhirnya Pak Billy Boon dengan semangat jiwa anak mudanya itu, dia membuat suatu komunitas yang namanya Young on Top, yang berawal dari sebuah buku. Hingga saat ini Young on Top sudah berdiri suatu perusahaan dan menyebarkan sayapnya menjadi organisasi komunitas yang sudah ada di 24 kota se-Indonesia. Wow, 24 kota se-Indonesia gitu ya. Berarti ini bisa dibilang komunitas, bisa dibilang NGO juga gak sih? Ya, kalau orang-orang sih pandangan awalnya seperti itu Kak. Tapi aslinya kita hanya komunitas organisasi. Oke, komunitas gitu ya. Ya. Kalau untuk di Makassar sendiri sebagai perwakilan Indonesia Timur gitu ya, dari 23 kota lainnya. Betul. Kan 24 sama Makassar kan. Betul. Itu kalian punya berapa member sih di Young on Top Makassar? Kalau yang untuk Makassar sendiri, kalau di Young on Top itu Kak, kita hanya mempunyai 12 pengurus inti. Selebihnya itu anggota member biasa. Kemarin sudah oprek, lolos 16 lagi, jadi sekitar 30 hingga 50-an untuk saat ini. Untuk saat yang ini aktif. Itu yang aktif dan intinya ada 12 orang 12 ya? pengurus inti. 12 orang pengurus inti. Wow, kalau Mutiara sendiri bergabung di Young on Top itu dari kapan sih? Kalau aku sih, kalau nggak salah tahun 2017, kalau nggak 2018. Udah lama. Itu pertama kali karena ada eventnya. Saya lihat eventnya, saya tertarik, cek IG segala macam, ternyata ada di Makassar juga komunitasnya, dan udah saya ikut di batch 3 sama bareng sama Fikri. Oke, Fikri di batch 3 juga. Sama di 2017 itu ya. Sama. Nah, apa yang kalian dapatkan gitu? Sebenarnya
Nah, sebelum itu, sebelum saya mau share tahu apa yang kalian dapatkan selama bergabung di Young on Top gitu ya. Sebenarnya visi misinya atau gerakannya Young on Top ini specifically untuk apa sih? Memberikan dampak seperti apa sebenarnya untuk anak-anak muda? Nah, kalau visinya sendiri itu untuk menciptakan generasi muda yang berdampak luas untuk Indonesia, Kak. Kalau misinya untuk menjadikan anak muda itu berdampak luas, baik dari segi sosial, pendidikan, teknologi, bahkan dari segi pendidikan itu sendiri. Jadi generasi muda itu generasi yang bisa membawa Indonesia ke arah emas 2045. Oke. Dan jadi tambahan motonya dari komunitas itu adalah learn and share. Learn and share. Belajar Jadi, dan berbagi. Belajar dan berbagi. Rajin ya kalian belajar ya. Wow. Ya, di Young on Top sendiri kalian udah belajar apa aja? Nah, kalau aku sih selama gabung di Young on Top, pertama bagaimana menghandle suatu komunitas itu berbasis perusahaan, kurang lebih seperti itu. Yes. Yang kedua, bagaimana membuat event dan menyelesaikan event itu dengan baik, dan bagaimana juga memperluas relasi-relasi yang ada. Contohnya Young on Top itu selalu mengadakan kerjasama dengan, untuk saat ini JNT. Jadi kita bekerjasama bagaimana menggunakan sebaik-baik mungkin kerjasama ini, dari segi eventnya, meskipun eventnya saat ini event online, serba online, tapi kami tetap menggunakan itu. Saya rasa Young on Top manfaatnya luas untuk masyarakat, untuk generasi muda lebih-lebih. Seperti saya, baik dari segi pembelajaran, edukasinya banyak, sehingga pemahaman-pemahamannya juga tentang bisnis juga ada banyak, bahkan bisnis. Berarti yang selama ini kalau Fikri sendiri mempelajari yang didapatkan gitu ya tentang manajemen, apalagi manajemen organisasi, terus kemudian juga bisnis. Nah, kalau Mutiara udah belajar apa aja nih? Kalau aku banyak banget ya. Apa hasil itu? Leadership juga. Yes. Apalagi dikasih jabatan sebagai wakil presiden di Young on Top Makassar. Kemudian di Young on Top itu sendiri banyak banget kegiatan-kegiatan webinar yang memang untuk soft skill dari generasi muda gitu. Dan itu kita bisa akses secara free untuk seluruh member. Gitu. Dan kegiatan-kegiatannya memang kayak apa ya, leadership, soft skill, edukasi. Kita juga nggak hanya belajar itu, kita juga belajar tentang apa ya, kayak manajemen hal-hal yang berkaitan dengan jiwa-jiwa anak muda gitu. Wow, jiwa-jiwa anak muda. Nah, sebenarnya bagaimana teman-teman ini memaknai jiwa muda itu sendiri ya dalam aktivitasnya sehari-hari, dan kira-kira apa saja nih sumbangsi yang udah dikasih sama Young on Top khususnya di Makassar untuk society? Adakah kegiatan-kegiatan mereka yang bisa sangat berdampak dirasakan oleh masyarakat? Kita akan tanyakan nanti di sesi selanjutnya ya. Ada tagline-nya nggak sih Young on Top? Kalau misalnya kita bilang Young on Top, ada jargon atau apa? Ada sih. Jadi kalau orang-orang bilang Young on Top, kami akan jawab see you on top. Oke, coba kita tes dulu. Young on Top, see you on top. See you on top. Jadi berada pada titik kesuksesan di atas. Gitu ya. Ada orang bilang kayak gini, berusahalah sekuat mungkin untuk menjadi sukses sampai orang lain bilang saudara iya itu. Iya. Biasanya kan gitu ya, kalau orang udah sukses gitu ya, semua saudara gitu. Ngaku aja, Kak. Semua orang ngaku saudara gitu ya. Tapi kalau di Young on Top semuanya saudara ya. Saudara. Semuanya jadi saudara dan bersama-sama learn and share. Nah, dari learn and share ini saya penasaran sebenarnya kegiatan kalian itu ngapain aja sih di komunitas? Kalau programnya sendiri, Kak, di Young on Top itu ada beberapa kegiatan nasional dan kegiatan kota. Untuk kegiatan nasional sendiri, pertama ada Connect yang merupakan event tahunan yang menghadirkan ribuan anak muda dengan berbagai mindset berbeda untuk bagaimana mereka bisa move on dari zona nyamannya, Kak. Jadi kami memberikan pemahaman, kami memberikan mereka pembelajaran bahwasanya seperti ini itu tidak baik. Baik kita move on kepada hal-hal yang positif, lebih baiknya bagaimana. Leave the comfort zone gitu. Betul. Ya. Terus? Kalau untuk skala kota sih, Kak, yang sudah tersebar di 24 kota ada Love Donation. Love Donation itu berupa donor darah
yang mana serentak kita adakan di 24 kota, yang mana diperuntukkan untuk adik-adik kanker biasanya kami adakan, atau bahkan kita serahkan kepada PMI atau rumah sakit yang membutuhkan darah itu sendiri. Ada juga youth share. Youth share itu terbagi 3, Kak. Yang pertama youth share Natal, yang mana diadakan pada saat Natal untuk memperingati hari Natal akhir tahun. Yang kedua ada youth share Galungan untuk teman-teman kita di Bali. Yang ketiga ada youth share Ramadan, yang sementara ini kami adakan untuk persiapan Ramadan yang akan datang. Seperti itu, Kak, untuk kegiatannya kami. Kurang lebihnya kepada kegiatan sosial pendidikan, ada juga bisnis, dan ada juga lingkungan itu sendiri. Berarti ini udah tergambar jelas gitu ya, bahwa di Young on Top sendiri kalian mencintai keragaman. Dan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya satu aja tujuannya gitu, see you on top. Asik. Keren. Saya suka nih tagline kayak gini nih. Kalau Mutiara sendiri gitu, dari tadi kan udah dijelaskan sama Fikri bahwa aktivitasnya ada dari yang kota, ada yang nasional gitu. Nah, kalau weekly atau kalian tuh setiap minggunya ada meeting rutin kah, atau ada aktivitas rutin yang emang harus wajib nih setiap bulan atau setiap minggu kalian tuh ketemu dan bikin sesuatu bareng gitu yang bermanfaat? Jadi kalau di kita itu ada namanya monthly meeting. Jadi tiap bulan, di awal bulan itu ya selalu meeting sama teman-teman, staff dan segala macamnya. Ada staffnya juga? Ya kan, pengurusnya 12. Kemudian untuk member-member biasanya kita sebut staff yang masuk di program-programnya kita. Gitu. Jadi kita di awal bulan selalu berusaha untuk meeting, pikirkan kegiatan apa nih yang bakal terlaksana bulan ini gitu. Jadi di planning di awal bulan harus dilaksanain. Kemudian di akhir bulan biasanya evaluasi. Evaluasi kegiatan yang udah terlaksana gitu. Jadi on top itu, Kak, ada quick reportnya. Jadi setiap bulan itu kita ada report ke pusat bahwasanya ini nih kendala kami pada bulan ini, dan ini pencapaian kami pada bulan ini. Jadi ada terus evaluasi dari pusat, follow up mengenai kegiatannya kami lakukan pada bulannya. Sistem corporate gitu ya. Betul. Jadi ada meeting akhir dan awal bulan ya. Kayak kita mau gajian gitu ya. Coba berapa target tahun ini bulan ini gitu ya, apakah capai target atau enggak. Gitu. Terus evaluasi lagi, meeting strategi baru lagi gitu. Keren. Berarti kalian udah profesional semua dong ya. Udah bisa siap terjun ke perusahaan-perusahaan karena udah terlatih dari komunitas gitu. Nah, dari yang on top ini sendiri ada nggak sih kalau kalian pribadi gitu hal yang paling disenangi ketika bergabung bersama yang on top? Misal apa gitu, atau suka dukanya deh bersama yang on top sampai hari ini dari 2017 loh. Betul. Aku dulu nih. Kalau saya pribadi sih, Kak, saya itu lebih suka pada saat momen youth share. Soalnya itu kita akan mendatangi suatu lokasi, baik itu panti asuhan atau yayasan, yang mana kita akan terjun langsung melihat suasananya di sana itu, Kak. Jadi sambil berbagi, jadi kami konsep itu kurang lebih adakan games kecil-kecilan atau adakan semacam acara kekeluargaan lah, kurang lebih seperti itu, Kak, supaya feelnya dapat berbagi begitu. Jadi saya rasa itu yang hal paling saya suka dalam Young on Top, karena apa ya, Kak, selain tidak memandang agama, ada youth share Galungan, youth share Natal, dan youth share Ramadan, kita juga sering membantu action langsung tentang kurang lebih jika ada bencana, Kak. Jadi Young on Top itu di Makassar selalu terjun jika ada bencana terjadi. Contohnya kemarin di Bantaeng Jeneponto terjun langsung pas hari hanya, di Masamba juga turun, di bahkan yang terakhir ini di Mamuju Majene Young on Top juga turun. Jadi itu yang buat saya ingin tetap stay di Young on Top, karena jiwa mudanya itu membara-bara tentang dunia sosialnya. Jadi belajar tentang kemanusiaan. Betul. Gitu ya itu. Kalau Mutiara apa? Hampir mirip ya sama Fikri. Yang paling saya senangi itu yang youth share itu sendiri. Kita nggak beda-beda kan, kita sama. Pada saat tahun lalu ya, Fik, kita ke Maros, salah satu panti asuhan, untuk merayakan youth share Natal. Kita di sana bermain
melihat suasana di sana. Itu juga masuk pedalaman banget ya, Fik. Iya, Di pedalaman. mana itu? Moncong Loy belakang, Kak. Muncul Oh. di Maros. Itu Maros. kayak agak terpencil juga sih ya. Iya, terpencil. Jalannya juga. Jalannya juga susah, jauh Ya, gitu betul. ya. Jauh. Jalannya susah, jauh, tapi pas sampai sana tuh gak terobati gitu. Lihat adik-adik, lihat teman-teman yang walaupun beda gitu sama kita, tapi ya bisa menyatu gitu, bisa berbaur gitu. Oke. Selain itu apalagi ya, di Yontop juga saya makin kenal sama komunitas-komunitas lain karena Yontop itu sendiri, Yontop Makassar itu sendiri itu selalu kolaborasi, berusaha untuk kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Oke. Gitu. Jadi di situ juga proses belajarnya kita, belajar dari komunitas lain. Belajar dari Gitu. komunitas lain dan satu tujuannya itu tadi see you See on on top, top. See you on begitu top. ya. Nah, berbicara tentang see you on top ini, orang selalu mendefinisikan bahwa saya sendiri pun juga seperti itu gitu ya. Kesuksesan di atas itu adalah kesuksesan gitu. Kalian sendiri mendefinisikan sebagai yoters gitu ya. Gitu. Mendefinisikan kesuksesan itu apa sih? Dari Mutiara dulu. Pikir dulu ya. Oke, baiklah, Vice Presiden ngalah ya. Silakan Presiden maju duluan. Saya sih, Kak, kesuksesan itu kurang lebih pertama bisa membanggakan orang tua dan kedua bisa berbagi. Hanya simpel seperti itu saja sih kalau saya, Kak. Oke. Bagi Dan orang tua dan bisa berbagi. kalau Mutiara apa? Kalau saya sama-sama motonya Aha. yang untuk Apa? learn and share, belajar. Learn. Karena belajar itu nggak habis-habis loh. Belajar, kemudian apa yang sudah kita pelajari, kebagikan itu bentuk kesuksesan bagi saya. Dan ketika planning gitu, udah bisa kecapai kesuksesan nggak harus kayak dapat satu hal gitu yang kayak kerjaannya bagus, itu bagi saya bukan itu. Tapi ketika tujuan saya tercapai gitu. Tujuannya tercapai itu tadi setelah belajar bisa membagikan ilmu itu. Betul. Gitu ya. Wah, luar biasa, aku terharu. Juga salah satu cita-cita saya Kak, Berarti sebagai pengen- guru. Oke, ya kan, pendidikan kan. Jadi calon-calon guru masa depan nih. Nah, Amin. dan pasti kalau misalnya kita ingin menjadi sukses gitu, ingin berbagi juga, tentunya kita perlu untuk memiliki soft skill, untuk memiliki skill yang banyak gitu ya. Nah, kalian sendiri melihat kalau di masa-masa sekarang nih, apalagi sebagai anak milenial, skill seperti apa sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh mostly anak-anak muda gitu, dan itu kalian udah dapet ternyata di yang on top apa? Kalau untuk saat ini sih, Kak, untuk di tengah pandemi, kalau untuk pandemi sendiri saya kurang lebih dapat di digitalnya, Kak. Nah, karena yang on top itu sendiri selalu mengadakan setiap bulan webinar, baik dari segi pembelajaran bagaimana cara mengolah website, bagaimana cara mendesain suatu pamflet, flyer atau semacam pembelajaran yang bisa menambah soft skill kita. Jadi saya lebih sukanya arah kepada digital, contohnya bagaimana cara mendesain atau bagaimana cara menggunakan elektronik dengan baik dan benar. Saya kurang lebih dapatnya ke situ sih, Kak, kalau hal seperti itu. Kalau Mutiara apa? Kalau aku sih kemampuan berbicara ya. Oke, public speaking skill. Betul. Karena sebelumnya tuh agak takut-takut gitu bicara. Tapi semenjak di Yontop mulai belajar. Kalau misal di Yontop itu ada disebut dengan Youth Annual Gathering. Jadi di mana 24 kota itu mempresentasikan apa nih hal-hal yang udah dikerjain selama setahun. Udah presentasiin kan di situ. Jiwa-jiwa soft skill untuk kemampuan berbicara tuh dilatih banget sih, Kak. Jadi salah satu jembatan saya bisa berbicara seperti ini sekarang ya di Yontop gitu. Belajar public speaking skillnya itu diujinya dan belajar di yang on top gitu. Betul ya. Makanya banget. sekarang udah kita sambut di Studio Smart FM Makassar. Keren. Nah, tadi udah disinggung juga soal ada annual meeting gitu ya. Setiap tahunnya untuk melaporkan selama setahun itu ngapain aja. Nah, nanti kita akan cari tahu juga kira-kira untuk Makassar sendiri di selama setahun 2020 kemarin dan 2021 ini ada nggak sih sesuatu yang berbeda gitu? Kalian mau buat apa lagi nih selanjutnya? Yang on top
See you on top. See you on top gitu ya. Tagline yang selalu digaungkan oleh teman-teman yang on top yang siap nih untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena kalau dilihat dari visi mereka adalah create the stronger next generation of Indonesia. Benar nggak? Betul sekali Kak. Benar. Udah belajar saya soalnya. Ada contekannya di sini. Oke, tadi kan udah sempat dijelaskan sama Mutiara gitu ya, kalau ternyata setiap tahun itu ada annual meeting dari para yachers gitu ya. Gathering annual meetingnya untuk melaporkan kayak laporan akhir tahun gitu ya, untuk membahas rancangan anggaran. Berat ya. Sekaligus juga menentukan target di tahun selanjutnya. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin ini udah ngapain aja sih sebenarnya kalau yang on top di Makassar? Kalau yang on top di Makassar sih Kak, mengusung 2 hashtag untuk tahun lalu. Pertama, terus menginspirasi. Kedua, menyatukan Indonesia. Nah, apa sih kegiatannya selama 2020? Tahun pertama itu kita berkunjung ke salah satu komunitas yang punya adik binaan. Adik binaannya itu berupa adik jalanan. Nah, jadi kami membawa yacht share, mengatasnamakan yacht share lagi, dan berbagi keceriaan serta berbagi sedikit rezeki untuk adik-adik jalanan yang ada di Pampang kurang lebih Kak. Nah, yang kedua ada yacht kolaborasi, yaitu event tahunan komunitas sekota Makassar, Pelangi Ramadan yang alhamdulillah pada tahun itu saya selaku PIC-nya langsung. Kemarin di tahun lalu ada Pelangi Ramadan ya? Tahun lalu ada Kak. Oh kirain nggak ada karena pandemi. Betul. Ya. Tahun sebelumnya ada kan? Ada. Ya. Terus. Setelah ditunjuk diamanahkan sebagai ketua panitia dengan mengatasnamakan membawa nama yang on top lagi, yang top Makassar. Kegiatannya itu pertama plan A-nya kita akan berbagi kepada 2000 anak yatim, plan A. Tapi karena pandemi masuk ke Maret, sehingga kita harus pindah dan mengganti ke plan B dengan cara kita mendatangi orang. Tidak dengan menghadirkan orang 2000 orang. Kita mendatangi orang, hasil survei dengan dana yang kami kumpulkan dengan berbagai macam hasil donasi, sehingga kami salurkan pada tanggal tepatnya H-10 sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Jadi berbaginya itu Kak, kami mulai dari sudah asar sampai jam 2 subuh. Oke, wow. Sampai sahur bareng. Wah, keren. Ada juga yacht kolaborasi, lagi. Ini kurang lebih kolaborasinya untuk berbagi masker. Jadi kami kemarin pada 2020 itu berhasil mengumpulkan 773 masker, 700 nasi dos, dan 70 bowl kurma. Dan dibagikan kepada fakir miskin, kaum duafa, dan anak jalanan Kak. Nah, pada tahun 2020 juga sukses kami membantu salah satu adik Babil yang kemarin lagi viral itu Kak, yang kasus bullying. Nah, itu di Tope Jawa Takalar, yang mana adik Babil ini dia harus mengurusi kedua orang tuanya karena ibunya kena kanker tulang dan ayahnya itu stroke. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, jadi adik Babil mengurus. Jadi kami bantu berupa pendidikannya, karena harapan dari adik Babil itu sendiri adalah ingin lanjut pendidikannya dari SD ke SMP. Jadi dia butuh semacam baju, seragam, sepatu, serta dana awal untuk daftar ke sekolah. Dan alhamdulillah kami juga kemarin membantu membantu untuk ketemu dengan pihak kepala sekolah dan sekolah yang ingin dia daftar, dan alhamdulillah sudah diterima, dan sampai sekarang adik Babil sudah cukup bisalah lebih dari sebelumnya Kak. Oke, wow, luar biasa. Nah, itu untuk 2020. Ya. Kalau di 2021 sejak Januari kemarin sampai sekarang nih, kalian udah ngapain aja sih? Ada program-program apa nih yang udah kalian, kan tahun kemarin ada 2 hashtag gitu ya, campaign besar yang kalian lakukan. Kalau tahun ini campaignnya lebih ke arah mana nih? Kalau tahun 2021 Kak, hashtagnya kami bawa itu anak muda berani maju. Itu istrinya kami 2021. Jadi untuk awal tahun kemarin, masa transisi itu kami lebih fokusnya kepada kolaborasi. Kembali lagi kami aktif di pembentukan panitia Pelangi Ramadan untuk ke 2021. Yang kedua ada lagi kolaborasi bersama ISD Unhas. Ya, kolaborasi salah satu komunitas salah satu UKM di Unhas. Itu kurang lebih
online ya. Ya, webinar. Ya, webinar. Dari Februari juga Kak seperti itu, webinar juga kebanyakan karena kemarin teman-teman pengurus yang untuk Makassar 12 pengurus itu lagi sibuk dengan semester akhir kurang lebih seperti itu Kak. Lagi bergelut dengan rata-rata semester skripsi. akhir ya. Iya. Banget, Kak. Oke. Nah, Kurang lebih. kalau next nih, kalian mau ada apa sih di dekat-dekat ini, ada kegiatan apa dari yang on top sendiri? Oke, jadi minggu depan nih Kak, minggu depan banget. Serius? Minggu depan banget nih. Minggu depan ada banget. apa itu? Jadi ada JNT Express Youngpreneur. Oke. Jadi itu adalah sebuah seminar yang menghadirkan pembicara sukses di bidangnya untuk meningkatkan semangat wirausaha. Oke. Para peserta seminar, di mana seminar ini diselenggarakan sebenarnya di 10 kota, dan Makassar termasuk salah satu kotanya Oke. gitu. Minggu depan tanggal 5 April akan menghadirkan pembicara yaitu Kak Iskandar Cita, Yap. owner dari Of Kampung Merdeka. Gitu. Terus siapa lagi? Ada juga dari BT Murdiono Putra selaku JNT Express Makassar. Oke. Bersama dengan teman-teman yang on top Makassar. Nah, ternyata mereka gak bosan-bosannya, gak berhenti untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu. Salah satunya nanti ada kegiatan ya di tanggal 5 April 2021. Tadi apa nama kegiatannya? JNT Express Youngpreneur. JNT Express Youngpreneur menghadirkan entrepreneur pastinya ya. Nah, di kegiatan kalian nanti di tanggal 5 April itu ada apa aja sih? Oke, selain menghadirkan ya, menghadirkan atau akan pasti memberikan semangat dong bagi memberikan semangat bahwa berwirausaha itu harus dilakukan di usia muda. Kemudian memberikan wawasan nih jenis usaha apa yang bisa dilakukan selagi menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Nah, sasaran kita untuk kegiatan ini sebenarnya fokusnya ke mahasiswa. Biar agar wawasan jenis usaha itu bisa tersampaikan, karena kan berwirausaha itu harus dilakukan di usia muda, paling cocok nih sama mahasiswa. Selain itu akan memberikan wawasan bagaimana mengoptimalkan digital untuk mengembangkan usaha. Bisa kita lihat kan sekarang di mana digital menguasai kita. Kemudian akan ada sosialisasi program kompetisi JNT Super Seller. Oke, baik. Gitu. Nah, memang semua kegiatannya akan bertujuan untuk meng-create entrepreneur muda yang baru dari yang on top. Tapi kalau di teman-teman komunitas yang on top sendiri, ada nggak sih yang sampai sekarang udah gara-gara gabung di yang on top gitu ya, akhirnya udah bisa menjalankan bisnis sendiri, punya usaha sendiri gitu sambil kuliah? Ada sih Kak, salah satunya Kak Fandi, dia pemilik cari mobil.id dan cari motor.id juga. Dan saat ini dia peruntukan untuk sales-sales seluruh Indonesia. Dia buatkan website serta branding salesnya. Seperti itu Kak. Yang saat itu saya tahu itu selain itu ada Kak Nasma. Adi Nasma selaku Vice President. Dia sekarang lagi bisnis bunga. Karena lagi maraknya nih ibu-ibu cari bunga, jadi dia mengoptimalkan bunga viral. Bunga viral. Oke, baik. Kedua dia buat foto studio mini. Yang ketiga dia selaku tentor belajar Kak, rumah belajar di salah satu rumah belajar di Minasaupa. Itu kalau saya tahu sampai saat ini. Oke, baik. Tapi kalau Fikri sendiri ada nggak sih tujuan ke sana gitu? Karena kan udah banyak nih pencerahan yang didapatkan dari yang on top gitu ya, apalagi melalui kegiatan yang trainer tadi gitu. Kira-kira kedepannya pengen buat bisnis apa juga nih? Kan udah banyak ilmu yang didapat dari yang on top. Kalau saya sih Kak lebih terarah ke makanannya begitu. Saya ingin buat salah satu produk makanan dengan mengoptimalkan digital, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, kalau Mutiara apa? Kalau aku sih mungkin lebih ke art ya, kayak desain, karena sebelumnya itu sendiri sempat jadi freelance gitu, desain atau bikin sistem kecil-kecilan media gitu sih Kak. Mungkin hal itu yang bakal dikembangin ke depannya. Selain fokus nih tujuan jadi guru gitu. Oke, amin. Semoga tercapai gitu ya. Tapi
setelah di yang on top gitu, kalau di yang on top sendiri ada masa ininya nggak? Masa jabatan dari tiap periode, misalnya kalian berdua berapa lama menjabat dan Ada. menjadi penanggung jawab di Ada yang on sih. top? Kalau di yang on top itu sendiri Kak, masa jabatan ada 2 tahun. Mhm. Cuman terkadang jika sudah ingin reshuffle, dalam artian sudah kena di dunia bisnis, disarankan untuk reshuffle. Contohnya kalau kita sudah sarjana, kan terkadang ini fresh graduate itu lagi menggebu-gebu untuk cari kerja. Jadi terkadang itu yang on top menyarankan untuk fokus kepada dunia kerjanya dulu. Setelah itu jika ingin gabung kembali bisa. Tapi yang on top sendiri itu Kak ada batasan usia sih. Oke. Dari 19 tahun sampai 27 tahun Oke, Kayak itu untuk mendaftar. pendaftarnya. Tapi kalau udah lewat dari 27 tahun, Masuk kategori alumni. oh kalau dari yang on gitu, top sendiri. nggak boleh lagi jadi pengurus inti Nggak gitu boleh. ya. Oke, hempas sana ya. Udah cari kerja aja. Aduh, baru mau daftar yang on top. Fokus Ya kerja. gimana dong? Waktu saya udah habis. Fokus cari duit ya, Betul. gitu ya, biar Betul, cepat Kak. sukses gitu, biar cepat kaya raya. Oke, tapi kalau dari agenda yang kalian tadi share gitu ya, yang plannernya itu, cara daftarnya gimana? Smart listener yang pengen ikutan untuk belajar bisnis juga, belajar jadi entrepreneur muda, itu caranya gimana? Oke, untuk daftar nih, silahkan follow aja Instagram dari @yotmakassar. Di situ bakal ada nih flyernya dan link pendaftarannya. Link Jadi harus follow pendaftaran. dulu Oke. akun Instagramnya. Instagramnya apa tadi? @yotmakassar. @yotmakassar. Di follow Instagramnya, semua informasi tentang webinar tadi lengkap di situ. Gratis atau bayar nih? Gratis Gratis dong. Oh, gratis. Wah. Kapan lagi smart Tuh. listener dapat ilmu bisnis untuk membangun kapasitas diri sebagai entrepreneur gitu ya, dan gratis dari yang on top Makassar. Siap. Langsung aja dikepoin Instagramnya ya. Nah, terakhir nih, apa yang pengen kalian sampaikan ke smart listener, khususnya anak-anak muda millennials yang sekarang lagi dengerin kita nih, dan kalau pengen bergabung juga bersama yang on top, caranya seperti apa? Oke, saya dulu. Oke. Untuk teman-teman generasi Z, generasi milenial, di era pandemi ini bukan berarti kita harus saling atau slowing down atau berada di zona-zona nyaman atau bahkan berhenti berkarya karena di tengah-tengah pandemi serba terbatas, hanya bisa online dan terus online, bahkan kuliah online. Tapi malah sebaliknya kita harus lebih giat menggenjot, memanfaatkan situasi yang ada. Contohnya mari kita memanfaatkan era digital ini, belajar webinar, belajar digital, belajar mengembangkan soft skill, karena saya rasa di era pandemi ini segala sesuatu sudah sangat mudah ditemukan Kak. YouTube itu banyak channel-channel positif yang bisa kita akses dan mengembangkan bakat kita. Jadi untuk teman-teman generasi Z, yuk berkolaborasi untuk generasi muda Indonesia lebih aktif dan lebih maju ke depannya. Korek itu saya Kak. Kalau dari Tiara? Oke, kalau dari saya kembali lagi ke motonya yang mantap, learn and share. Jadi kalian belajar sebanyak-banyaknya dan berbagi apa yang kalian pelajari sebanyak-banyaknya. Karena kalau ilmu itu semakin kita bagi, semakin apa ya? Semakin banyak malah, Semakin semakin nambah banyak, gitu semakin ya. nambah dan keinget gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Mutiara dan juga Fikri. Terakhir banget, cara gabung di yang on top seperti apa? Cara gabung yang mantap sih Kak, ketika kami oprek Mm-mm. cukup mempunyai jiwa milenial yang tinggi, ingin berproses dan ingin sama-sama aktif dalam yang on top, maka silakan gabung langsung Kak. Oke, welcome to our family. Betul. gitu Tambahan ya. lagi nih Kak. Apa? Harus follow dong Instagram biar tahu gitu Betul, informasi. betul. Karena Betul. apa ya, opreknya kita tuh Selalu diumumin di selalu diumumin di sosmednya kami. Oke, semua informasi tentang aktivitas, kegiatan apapun itu ada di Instagram @yotmakassar. Makassar. Langsung di follow saja dan bisa bergabung sama mereka. Terima kasih sekali lagi Mutiara dan juga Fikri, sukses terus ya. Sukses buat tanggal 5 April gitu ya. Jangan Oke. lewatin kesempatan ini Smart Listener, dan Rifa Majid juga pamitan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan teman-teman komunitas yang lebih seru. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.